Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Gimana kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, oke, kita ketemu kembali di ruang kolaborasi sesi 2 ini untuk melanjutkan presentasi kita ya. Kemarin Bapak Ibu kan sudah ini ya, membagi kelompok dan mendiskusikan untuk dipresentasikan pada ruang kolaborasi di sesi 2 ini. Di kelompok A kemarin tuh Ibu Sri dan Bu Nurpiani sudah hadir ya. Ada Bu Sri sudah ada, Bu Nurpiani. Kelompok B Pak Nurullah sama Bu Lilik ya. Ada ya? Ya, ada Pak. Oke, baik. Alhamdulillah semua kita sudah hadir di ruang kolaborasi ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, agar kiranya kegiatan kita ini lancar saja, kita memulai dengan doa ya. Mohon kesediaan Ibu Lilik untuk memimpin doa. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih teman-teman. Agar berkah acara ini dan ilmu bisa diserap dengan baik, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Lilik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita tetap jaga kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu, saya tampilkan dulu ya PowerPoint saya. Oke, apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu? Masih di jalan Pak. Oke, masih muter, ya, terlihat Pak. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, ini kegiatan kita pada ruang kolaborasi di sesi 2 di modul 1.4 tentang budaya positif ya. Bapak Ibu kan sudah berdiskusi di dalam untuk sesi 1 kemarin. Nah, pada hari ini kita akan melakukan atau Bapak Ibu akan mempresentasikan dari hasil diskusinya berdasarkan kelompok. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan presentasinya, Bapak Ibu perlu mengetahui dulu bahwa pada hari ini kita selama 3 jam pelajaran ya di sesi presentasi ini. Adapun kompetensi yang diharapkan di sini adalah CGP memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan. Nah, adapun capaian umum pada modul ini, CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian capaian khususnya adalah CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma. Oke. Bapak Ibu, adapun agenda kita pada hari ini itu pembukaan sekitar 2 menit, kemudian presentasi kelompok nanti akan bergantian, satu kelompok sekitar 5 menit, kemudian tanya jawab dan penguatan itu nanti 6 menit, kemudian sesi penutup nanti 2 menit. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembukaan, Bapak Ibu, ini saya ingin mengetahui dulu ya satu kata kunci ya yang kira-kira Bapak Ibu bisa tuliskan nanti di Jamboard. Ini tentang hal positif apa yang ingin dicapai oleh murid Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu ingin mencapai seperti apa. Nah, link Jamboardnya saya share di room chat. Oke, satu kata saja ya, satu kata saja yang mewakili kata kunci dari apa yang ingin
dicapai oleh murid Bapak Ibu. Oke, silakan diisi. Jangan lupa tulis nama ya. Nih, sudah masuk Ibu Nurpiani. Oke, Ibu Sri sudah masuk. Maaf Pak Sarip, saya nggak bisa masuk ini. Ada kendala jaringan. Oh iya, ya Pak. Bapak tulis saja kolom chat Pak ya. Siap. Ya. Yeah. Oke, ini sudah masuk. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa hal positif yang ingin Bapak Ibu raih oleh si peserta didiknya. Dari Ibu Nurpiani itu berakhlak mulia. Nah, dari Ibu Sri ini disiplin. Nah, dari Ibu Lilik ini karakter ya. Nah, ini luar biasa ya harapan kita semua untuk peserta didik kita, hal-hal positif yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, dari Pak Nurullah di kolom chat kreatif. Oke, baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan hal positif yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu terhadap muridnya. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan kegiatan kita pada sesi atau modul 1.4 ini adalah Bapak Ibu sebagai CGP itu dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktis dengan CGP lain. Dan nanti Bapak Ibu kan sudah ini ya berdiskusi, itu kita anggap sebagai komunitas. Nah, Bapak Ibu sudah mendiskusikan hal-hal positif yang akan didemonstrasikan atau nanti akan dipresentasikan di sesi ini. Oke, adapun skenario pembelajarannya ini pembukaan 2 menit, kemudian presentasi 10 menit, tanya jawab dan penguatan nanti sekitar 6 menit, dan penutupan itu sudah 2 menit ya. Nah, tadi sudah di agenda tadi. Oke, sebelum kita memulai presentasi kelompok, Bapak Ibu silakan lihat dulu ini kesepakatan kelas yang sudah saya cantumkan. Apakah Bapak Ibu ada tambahan? Misalnya ini nanti Bapak Ibu seperti apa nanti ketika mau menyampaikan pendapat. Kira-kira ini gimana nih kesepakatan kelasnya Bapak Ibu? Sepakat Setuju, Pak. Pak. Sepakat ya, atau tambah lagi yang ketujuh ini kalau mau berbicara raise hand dulu ya. Oke. Baik. Oke, kita sepakat ya terhadap kesepakatan kelas ini. Siap, Pak. Oke. Nah, agenda adalah Bapak Ibu akan masuk pada presentasi kelompok ini sekitar 10 menit. Oke, berikut apa yang harus dilakukan dalam presentasi. Nanti Bapak Ibu di masing-masing kelompok itu memiliki waktu sekitar 5 menit untuk presentasi. Selamat presentasi. Kelompok yang mempresentasi itu share screen ya untuk bahan presentasinya. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dan dengan seksama. Yang keempat, setelah presentasi, peserta lain dipersilakan memberikan umpan balik yang konstruktif maksimal sekitar 2 menit ya. Kemudian yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan pernyataan pertama hal yang paling menarik ya. Kemudian yang kedua,
hal yang ingin diketahui lebih lanjut, dan yang ketiga adalah peran ibu bapak nanti dalam membuat budaya positif di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, ini sebagai pengantar, silakan kita mulai dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan sekitar 5 menit lebih kurang, nanti lanjut dengan kelompok 2. Oke, Ya, Pak. silakan kelompok 1 ya, saya kasih waktu. Saya dulu Pak presentasi. Oke, silakan Bu Lilik ya. Oh, dari kelompok B ya. Oke, silakan. Ya, kelompok terima yang kasih lain menyimak ya. Atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang budaya positif ya. Jadi saya sebagai presenter, kemudian Pak Baha nanti sebagai timekeepernya, dan Pak Adi sebagai nanti menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya izin share screen ya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah nampak? Ya, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang satu studi kasus tentang disiplin positif ya, mengenai ini Bapak Ibu. Jadi kasus 1 seperti ini. Dan solusinya adalah ini nanti menggunakan sikap-sikap restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi tadi berdasarkan kasus yang ada di sana. Demikian Bapak Ibu presentasi kami. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan pandangan pada kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Lili. Oke, sudah menyampaikan materinya, hasil presentasi kelompoknya dengan luar biasa. Tadi studi kasus ya, di studi kasus tentang penerapan hal positif, di sini tentang sikap-sikap restitusi. Oke, ini menarik ya, di kelompoknya tadi, kira-kira ini dari anggota kelompoknya atau dari kelompok lain ini ada kira-kira hal yang menarik dari sisi saya Pak. Oh ya, Bu Sri silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di kelompok 1 Bu Lili menyampaikan tentang studi kasus Bu Santi dan Bu Eni tadi. Yang ingin saya tanyakan, jika siswa tersebut tidak memiliki kesadaran atau tidak peka dengan kesalahannya, masih cuek-cuek saja karena mungkin latar belakang dari siswanya itu sendiri tidak dibiasakan untuk hormat kepada orang lain, misalnya seperti itu, sehingga tidak ada kepekaan dalam diri siswa itu seperti apa? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Baha, apa langsung ditanggapi nih pertanyaan dari Bu Sri? Nah, ini Pak Baha. Ya, Pak Baha. Ya, mungkin Pak Baha ini kendala jaringan ya, suaranya belum. Oke, mungkin Bu Lili coba bisa menanggapi tadi dari Bu Sri. Ya, jadi jika muridnya masih belum bisa mendisiplinkan diri ya dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, maka perlu ada pendekatan-pendekatan lainnya yang nantinya bisa memunculkan kesadaran pribadi dari murid itu sendiri untuk mengolah emosinya ya dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya
murid itu akan menyadari kesalahannya, kemudian apa pengaruhnya jika dia melakukan hal seperti itu, dan juga kira-kira tindakan perbaikan untuk dirinya sendiri seperti apa. Mungkin begitu, Bu Sri. Oke, itu Bu Sri ya, dari Bu Lilik tadi ada kesadaran ya dari siswanya hingga untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik. Baik, Pak, terima kasih Bu Lili. Ya. Nah, saya kira untuk kelompok 2 ya, karena waktunya juga sudah 5 menit. Nah, sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok 1 tadi ya, karena tadi kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Iya, izin saya menyampaikan ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan studi kasus yang dihadapi oleh siapa? Lupa. Ya, yang Dita, Bu, Dita. Oh ya, Dita dengan Budi ya. Dan permasalahan yang dihadapi demikian, dan seharusnya kita bisa menghadapi itu dengan segitiga restitusi tadi itu. Kita harus menetralkan atau menstabilkan kondisi ya, kemudian kita memvalidasi kesalahan, kemudian baru kita mencoba untuk membuat suatu keyakinan terhadap suatu nilai-nilai kebajikan itu tadi, sehingga siswa itu bisa menyadari seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kami, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri. Tadi sudah menyampaikan ada studi kasus terhadap Sita dan Budi ya. Nah, tadi menghadapi masalah itu dengan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu dari kelompok lain atau anggota kelompok mungkin bisa tambah. Oke, nih Bu Lilik. Ya, oke, silakan Bu Lilik. Baik, terima kasih. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan, tapi memberikan umpan balik kepada kelompok 1 yang sudah presentasi tadi. Jadi sudah sangat bagus presentasinya, sudah menjabarkan kasusnya dan kemudian solusi yang disampaikan. Namun sebaiknya lebih dirincikan lagi untuk solusi dari tindakan-tindakan selanjutnya dari apa yang disampaikan terhadap kasus Vita dan Budi. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Lili. Nah, itu Bu Sri tadi sudah disampaikan oleh Bu. Ada tanggapan Bu Sri? Ya, baik Bu Lili, terima kasih atas umpan baliknya. Nanti akan kami coba diskusikan kembali dan kami perbaiki agar lebih rinci lagi. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri sudah mempresentasikan. Terima kasih Bu Lili sudah memberikan pernyataan tadi. Ini untuk kelompok 2 karena waktunya sudah berakhir, maka sesi untuk kelompok 2 kita tutup ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi 2 kelompok sudah menyampaikan paparannya. Terima kasih. Di mana di kelompok B tadi menyampaikan studi kasus tentang sikap restitusi, bahwa siswa itu ketika misalnya tidak peka maka perlu ada kesadaran. Nah, dari kelompok 1 tadi untuk menghadapi masalah siswa kita mencoba menerapkan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin demikian presentasi ya untuk hari ini. Tapi untuk selanjutnya untuk mengakhiri presentasi ini kita ingin mencoba sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami ya. Nah, ada pertanyaan ini ya dalam sesi ini ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu berikan jawaban. 1 menit lagi Pak. Oke. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu cukup jawab di link Jamboard yang saya kirimkan di room chat.
Oke, itu sudah saya kirim di room chat. Bisa diakses ya. Bisa, Pak. Ini belum ada yang masuk. Itu pertanyaan pertama, hal-hal yang terkait hasil diskusi kelompok. Ya. Oke, sudah ada yang masuk untuk pertanyaan ketiga, penguatan terhadap hasil presentasi. Nah, dari Bu Lilik ini diskusi yang menarik. Nah, sementara untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Sri, hal-hal yang terkait dengan diskusi itu dalam mengatasi masalah pembelajaran butuh kepekaan untuk mengidentifikasi masalah. Oke, baik, dari 3 pertanyaan tadi, terima kasih sudah memberikan tanggapan, Bapak Ibu. Ini sudah di akhir sesi. Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan. Lebih 1 menit. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi terakhir, yaitu penutup. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita selanjutnya perlu saya ingatkan ya, yaitu demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu perlu mengunjungi LMS. Oke, Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi ini, saya minta kesediaan Bu Nurpiani untuk memimpin doa ya. Oke. Mari Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita akhiri, kita berdoa menurut agama kita dan dari kamar masing berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Baik. Terima kasih sudah bisa diambil di grup. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Demikian untuk sesi kita pada hari ini. Sampai ketemu di ruang kolaborasi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.